Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku semua, bagaimana kabar untuk pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini, yaitu memasuki pelajaran selanjutnya bab 3, pelajaran puasa. Pertama-tama, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, kenikmatan yang berupa kesehatan sehingga dapat melaksanakan sholat ini dalam keadaan sehat. Kira-kira dengan sholat itu. Dan untuk selanjutnya, sebelumnya untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita buka dengan doa bersama. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dapat mengambil hikmah dari apa pelajaran puasa dan dapat menerapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Itu marilah kita mulai untuk berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman nafi'an Rabbi rahman rahimah. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum memasuki materi, semuanya sudah siap untuk pelajarannya, untuk soal audio biasanya semuanya sudah siap. Yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah bab puasa, bab 3 semester dasar, yaitu bab puasa semester dasar yang akan kita pelajari yaitu ketentuan dalam berpuasa. Nanti akan saya ulas sedikit secara global ketentuan dalam berpuasa. Kemudian untuk adik-adik, anak-anakku semua yang saya cintai, sebelum kita memasuki berpuasa, baiknya apabila kita mengingat kembali pelajaran yang pelajaran sebelumnya, yaitu pada bab 2, pelajaran sebelumnya pada bab 2, yang mana pada bab 2 kita menerangkan tentang pelajaran zakat. Kita menerangkan tentang pelajaran
sebelumnya pada bab sebelumnya. Sebelum masuk, kita mengingat kembali. Saya coba akan memberi suatu pertanyaan kepada anak-anak semua, apakah masih ingatannya masih ada untuk bab yang kemarin atau sudah lupa semuanya, atau nopo bilang dengan adanya air hujan dari atas yang turun nggak tahu, atau memang masih melekat. Kalau masih melekat, alhamdulillah jadi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menerima ilmunya. Coba diingat kembali pelajaran yang kemarin, yaitu pelajaran zakat. Akan melontarkan beberapa pertanyaan, nanti dijawab bersama-sama. Dijawab bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, apakah zakat secara istilah? Zakat secara istilah, monggo dijawab secara bersama-sama. Zakat secara istilah. Zakat adalah pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari negara untuk menurut sifat dan kebutuhan tertentu kepada golongan tertentu yang hendak menerima. Yang keras ya, kurang keras. Zakat secara istilah, jawabannya yang keras. Yang keras 1, 2, 3 dijawab secara bersama yang keras. Zakat secara istilah adalah, Menurut istilah, zakat adalah pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari negara tertentu menurut sifat dan kebutuhan tertentu kepada golongan penerima. ya terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu hukum zakat adalah zakat setiap muslim hukumnya adalah fardu ain. Secara umum zakat secara umum zakat niku terbagi menjadi berapa? Jawab secara bersama. Secara umum zakat terbagi menjadi dua kelompok, apa semua? Zakat mal dan zakat fitrah. Ya, terima kasih. Ternyata anak-anak semua masih mengingat untuk pelajaran yang kemarin, yaitu pelajaran di bab 2-nya tentang zakat. Tentang zakat. Marilah kita pada pertemuan hari ini melanjutkan untuk bab selanjutnya, yaitu bab 3. Puasa. Yang akan kita bahasakan adalah ketentuan-ketentuan dalam ibadah puasa. Dalam ketentuan-ketentuan dalam ibadah puasa nanti yang akan dicapai dalam indikatornya, yaitu menjelaskan pengertian dan dalil puasa, terus selanjutnya yaitu menjelaskan syarat-syarat dan rukun puasa. Itu ketentuan dalam ibadah puasa, yang mana nantinya dalam pembelajaran puasa ini, setelah kita tahu apa yang dimaksud dengan puasa, apa yang dimaksud dengan pengertian puasa, ada rukun puasa, syarat-syarat puasa, pokoknya semuanya dalam ketentuan kita dalam ibadah puasa. Tujuannya nanti kita dapat menunjukkan hikmah apa yang ada dalam pelaksanaan ibadah puasa. Poso itu yang nantinya kita bahas masa itu seperti apa, dan nanti hikmahnya yang dapat kita terapkan dalam diri kita sehari-hari itu bagaimana. Terus kemudian kita dapat menjelaskan bagaimana konsep ketentuan dalam melaksanakan ibadah puasa, dan bagaimana nanti kita bisa menganalisis, bisa menyampaikan
dari pengalaman anak semua dalam mempelajari ketentuan-ketentuan dalam ibadah, ketentuan-ketentuan dalam ibadah puasa. Itu tujuan nantinya kita melaksanakan pembelajaran pada bagian ini, yaitu dalam puasa. Terus kemudian nanti setelah materi saya sampaikan, setelah materi nanti saya sampaikan, di situ nanti anak-anak semua kami mohon untuk mendiskusikan apa yang telah kami sampaikan. Sekarang kita mulai. Ini sudah saya siapkan untuk PowerPoint-nya. Mulai dari pertama, pengertian puasa. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian puasa. Pengertian puasa dalam istilah, dan ada pengertian puasa menurut bahasa. Ada menurut istilah, pengertian puasa menurut istilah, dan pengertian puasa menurut bahasa. Sekarang pengertian puasa yang menurut bahasa. Pengertian puasa menurut bahasa, menurut bahasa yaitu terdiri dari kata siam. Terdiri dari kata siam atau saum. Terdiri dari kata siam atau saum yang berarti menahan dan mencegah. Itu pengertian puasa dalam bahasa. Jadi pengertian puasa dalam bahasa dari bahasa Arab yaitu dari lafal siam atau saum yang berarti menahan dan mencegah. Sedangkan menurut istilah, di situ ada, sampun di PowerPoint kelihatan, menurut istilah puasa adalah menurut istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat, syarat, dan rukun-rukun tertentu. Puasa menurut istilah, saya ulangi, puasa menurut istilah yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Dari bahasa yang di atas mau maknanya menahan atau mencegah. Berarti apa? Berarti puasa itu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat dan rukun tertentu. Jadi pengertian puasa secara bahasa dan pengertian puasa secara istilah. Oke, paham, Kemudian kalau sudah kita mengetahui pengertiannya, kita lanjutkan, dilanjutkan yaitu syarat puasa. Syarat-syarat puasa. Syarat puasa di sini terbagi menjadi terbagi menjadi dua, yaitu syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Ada syarat wajib puasa,
ada dua, ada syarat sah puasa. Ada syarat, nanti ada syarat, ada syarat puasa, terus kemudian ada rukun puasa. Sekarang kita bahas dulu yaitu syarat puasa. Nanti yang syarat puasa kita baca dulu, Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa di sini ada 6, yaitu Islam, balik, berakal sehat, mampu, artinya kuat untuk melakukannya, suci dari haid dan nifas bagi wanita, tentunya laki-laki bosan. Terus menetap atau mungkin, artinya menetap atau mungkin boten musafir, tidak dalam perjalanan, yang mana perjalanannya nanti dibahas di selanjutnya, yaitu perjalanan yang melampaui tempuh untuk kita diperbolehkan tidak melaksanakan puasa. Terus saya ulangi, Islam, balik, berakal sehat, mampu kuat untuk melakukannya, suci dari haid dan nifas bagi wanita dan tidak dalam perjalanan atau bertempat mukim. Sekarang syarat sah puasa. Syarat sah puasa: 1 Islam, 2 mumayyiz. Mumayyiz niku sinten? Bisa membedakan baik dan buruk. Bisa membedakan baik dan buruk. Wis ngerti apik, wis ngerti elek, wis denger nggih. Nah, kita menapa makan krikil berarti berbahaya, itu sisa ngarani ngoten. Itu namanya mumayyiz. Berarti mumayyiz. Terus yang ketiga yaitu Suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Yang keempat, berpuasa bukan pada hari-hari yang dilarang. Syarat sah, ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib niku berarti kalau kita sudah memasuki ketentuan-ketentuan 6 ini, manusia yang wajib puasa kan manusia. Iwan nggak wajib puasa menawi mawon, tapi nggak tahu seperti kewan berposo ya nanti. Tapi nak kewan saya tak poso terus dalam makanan. Islam balik, berakal sehat, mampu kuat melakukannya, suci dari haid dan nifas. Ada ketentuan 6 ini. Berarti nak sing wajib nglakoni poso ya wong Islam. Sing wajib nglakoni poso ya wong baligh cilik boten. Tapi ketika kita Islam, kita mumayyiz meskipun boten baligh, kita sah untuk melaksanakan puasa. Suci dari haid, sah untuk melaksanakan puasa. Baligh bagi wanita, tapi balik bagi wanita wajib melakukan saya ulangi, balik bagi wanita wajib melakukan puasa. Karena wanita itu tidak dalam keadaan suci, maka tidak sah puasanya. Ini berbeda syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Oke? Kalau pun tidak ada pertanyaan ya, Bapak. Dilanjut untuk selanjutnya yaitu rukun puasa. Selanjutnya rukun puasa. Rukun puasa. Di sini ada 2 rukun puasa. Saya bacakan. 1 yaitu niat. Niat yaitu menyengaja untuk berpuasa. Niat menyengaja untuk berpuasa. Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa melalui terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Yang 1 yaitu niat.
Niat menyengaja untuk melaksanakan puasa. Niat. Niki niate, nggih niat. Gambare niki gambar niat napa gambar api buka lho. Karena pemahamannya masing-masing yang memahami. Yang satu yaitu niat. Niat yaitu niat menyengaja untuk melaksanakan puasa. Yang kedua yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa melalui terbit fajar hingga terbenamnya matahari, yang nanti kita bahas untuk selanjutnya. Mengenai niat dalam berpuasa. Niat dalam berpuasa banyak, nanti ada macam-macamnya puasa. Ada puasa sunnah, ada puasa wajib, dan nanti ada perbedaan di antara niat wajib dan ada perbedaan di antara niat sunnah. Di sini yang saya jelaskan yaitu niat yaitu menyengaja untuk berpuasa. Niat yaitu menyengaja untuk berpuasa. Kudune wong melaksanakan sesuatu amal itu harus diawali dengan nak boten diawali niat, niate amale boten innama a'malu bini niat. Segala sesuatu didasari dengan niat. Kowe kok angger-angger ora poso, angger-angger tidak mangan, yo enggak ada dia jenenge poso, tapi kita tidak mendapatkan pahala puasa apa yang seperti disyariatkan oleh agama. Mergane mergane ada ketentuan-ketentuan untuk menjalankannya. Masalahnya wonten perbedaan nantinya di antara puasa fardu, puasa wajib dan puasa sunnah mengenai niat. Di antaranya saya cuplik sedikit, nanti untuk pertemuan yang akan datang wonten membahas puasa, macam-macam puasa. Untuk niat saya cuplik sedikit, yaitu di puasa Ramadan. Puasa Ramadan bahwasanya niat itu harus terletak sebelum terbitnya fajar. Nah, wis terbit fajar kok lali dereng niat, berarti puasanya paginya mboten sah. Mulane nak pas salat tarawih, bar salat tarawih kita diajak bersama-sama untuk membacakan niat. Mestine niat manggone yo nek ati, nek cangkem tok jenenge busa basi. Nggih ha? Niat kudune manggon tempatnya bertempat di hati. Bertempat di hati, diucapkan dengan lisan. Nak mbok ucapno lisan tok ya busa basi. Tak arani busa basi, bengi melu traweh, melu ngucapno niat, nek isuke nyatane mboten. Berarti kan busa basi nggih. Niate busa basi. Mulane nek niate ati yo mestine esuk ya ape ra poso enggak? Ewoh karo atine dhewe. Mesti ngoten. Terus rukun yang kedua yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Itu rukun. Nanti kita bahas untuk di selanjutnya. Ada rukun, ada rukun, ada syarat. Ada syarat puasa, ada rukun puasa. Dibedakan. Wonten syarat poso, ana rukune poso. Ada yang tahu kan syarat dengan rukun perbedaannya? Perbedaannya syarat karo rukun wonten yang tahu boten? Ada. Oke. Untuk perbedaannya syarat dan rukun, ada yang bisa jawab? Syarat, bedanya syarat kalian rukun itu nopo? Lali tak memang nggak pernah saya sampaikan. Enaknya nggak pernah saya sampaikan, ngoten nggih, selamat. Perbedaan antara syarat dan rukun. Perbedaan antara syarat dan rukun. Kalau kita pahami, ini kita pahami dari apa yang terdiri yang ada di PowerPoint ini yang nopo isinya syarat wajib nopo, berarti ada perbedaan yang di situ penting dalam perbedaan syarat dan perbedaan di antara perbedaan syarat dan rukun. Syarat Islam balik berakal sehat mampu kuat melakukan ya. Islam balik berakal sehat mampu melakukan itu
syarat. Nggih, niku syarat. Terus nak rukun pripun? Rukun niat meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Syarat itu Islam balik, mampu nglakoni. Nggih, meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Berarti berbedane napa bedane? Nak syarat iku kita sebelum melakukan sesuatu. Sebelum melakukan itu berarti syarat. Kalau rukun kita sudah melakukan berarti di dalam pekerjaan yang sedang kita lakukan. Itu jenenge rukun. Syarat poso kudune Islam berarti Islam belum melakukan puasa. Syarat poso balik berarti balik sebelum melakukan puasa. Rukune poso nopo meninggalkan sesuatu yang membatalkan berarti kita sudah dalam ranah melaksanakan puasa. Itu namanya rukun itu nek jero. Nggih, saya contohkan lagi salat. Syaratnya salat, wajibnya salat niku napa? Balik Islam balik. Syarat wajibnya salat iku Islam balik. Berarti Islam balik iku sadurunge salat, nek jerone salat. Di luar sholat. Islam balik itu di luar sholat. Terus ketika kita sudah melaksanakan sholat ada yang namanya ruku, ada yang namanya i'tidal. Ruku dengan i'tidal, ada sujud, ruku sujud niki di dalam sholat apa di luar sholat? Di dalam rangkaian kita melaksanakan sholat. Mana ruku dan sujud namanya rukun. Namanya rukun. Nggih, berarti ada perbedaan antara syarat dan rukun. Nggih, paham nggih? Berarti untuk syarat dan rukun ada pertanyaan? Untuk syarat dan rukun ada pertanyaan? Telu. Setelah kita membahas rukun tadi ya, rukun sudah, syarat sudah, rukun sudah. Terus memasuki yang selanjutnya yaitu sunah-sunah dalam puasa. Sunah dalam puasa. Rukun, syarat sudah. Sekarang sunah dalam puasa. Sunah itu apa? Sunah itu. Sunah adalah ono wajib, ono sunah, ono haram. Sunah itu nopo? Sunah apabila ditinggalkan itu namanya sunnah. Itu apabila kita mengerjakan kita mendapat pahala, dan apabila kita meninggalkan kita tidak mendapat nopo. Itu jenis sunnah dalam berpuasa. Ini sunnah dalam berpuasa. Nah, kepengen ganjarannya dulu, ya kudune sunnah dalam puasa itu dilaksanakan. Yaitu yang pertama yaitu makan sahur. Makan sahur termasuk sunnah. B mengakhiri makan sahur termasuk sunnah. C menyegerakan berbuka termasuk sunnah. D membaca doa ketika berbuka puasa termasuk sunnah. Memberi buka puasa termasuk sunnah. Memperbanyak amal soleh, iktikaf. Memperbanyak amal soleh, iktikaf. Iktikaf berdiam diri di dalam masjid. Poso-poso daripada daripada turune umat tanpa alasan, meskipun turune wong poso jarine ganjaran, tapi alangkah baiknya nek boten napa-napa ya lunga masjid niat iktikaf, masuk salat tahiyatul masjid niat kita melaksanakan iktikaf di situ. Turu-turu rapopo.
Tengok-tengok ning kono diniati itikad ngantuk ambil linggih mengingat Allah ganjarane luwih gede daripada tidur sama-sama. Nggih, nak wong turu iku kan ora modal, ora nganggo tenaga, ora nganggo lan itikad kan modalnya napa kita berusaha untuk selalu suci di dalam masjid. Berarti gak oleh turu, ini gak oleh. Berarti ganjarannya luwih gede. Mun sunah dalam berpuasa, makan sahur, mengakhiri makan sahur. Mengakhiri makan sahur berarti pada waktu imsak itu kan ana itu imsak ya telah tiba. Jadi kita berhenti di situ mandi. Karena biasanya ada 6 menit, ada 5 menit, ada 7 menit untuk pelaksanaan imsaknya dijeda sebelum ada azan. Terus menyegerakan berbuka setelah kita mendengar azan. Buka sik. Ojo nak lurus sunah ora kok salat sik. Biasanya adik-adik apa? Nak wayahe andang masuk buka sik napa salat sik? Buka dulu. Berarti melaksanakan sunnah. Nah, Habib itu wong kusuk ya dhewe salat sik nggawa sajadah di masjid. Baik salat maghrib bangun metenge dituwa ke rumah sana bener, tapi salah ya bener wong salat ya salah. Tapi ketika dalam ranah kita ibadah puasa, kita meninggalkan sunnah puasa. Sunnahnya yaitu kita menyegerakan berbuka puasa. Sunnah meneh sing didhisikno sing manis. Aja dine mantan. Yang didahulukan yang manis. Koyok buka kurma dan lain sebagainya. Terus membaca doa ketika berbuka puasa, memberi buka puasa pada fakir, pada fakir tidak fakir, bukan fakir, tapi semua orang yang pada saat itu melaksanakan puasa. Coro kerene saiki jenenge napa? Takjil pinggir jalan menapa nggih? Cara kerene ngoten, memberi bukanan kepada orang yang berpuasa, terus memperbanyak amal saleh. Niku amal-amal puasa. Pun nggih. Berarti sunah-sunah puasanya sudah, tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, kemudian kita lanjut. Termasuk sunnah puasa lagi, yaitu meninggalkan hal-hal yang bisa menghilangkan pahalanya puasa. Meninggalkan hal-hal yang bisa menghilangkan pahalanya puasa. Terus kemudian kita masuk ke perkara-perkara makruh dalam berpuasa. Perkara yang makruh dalam berpuasa, mandi terlalu kerap. Maksudnya mandi terlalu terus kerap. Tidur sepanjang hari. Berkumur berlebihan. Menggosok gigi selepas tergelincirnya matahari. Merasa makanan dengan lidah. Berarti mencicipi. Merasa makanan dengan lidah, mencicipi, hukumnya makruh. Boleh makruh. Tapi nak ditelan, batal. Nyicipi kok secendok. Ibu-ibu, putri-putri biasanya nak masak bubuk-bubuk. Ini asin tambah ter ya. Nak asin itu hanya itu kok. Dicicipi betul apa no? Tapi jangan ditelan, diludahkan. Hukumnya makruh. Nah, kepengen orang oleh kemakruhan ya betul saja dilaksanakan. Terus mandi terlalu kerap, tidur sepanjang hari ini sama. Gini kok masuk dalam kategori makruh. Mergane apa? Cari aman. Boten meleh lumayan dia tak tunggu terus dino kan boten meleh. Ya,
rasane mandi kok wong nak wong poso kan awak panas, mbok rasane kepiye ngelak kudu ngombe dan lain sebagainya. Jadi nak dibatu seger. Nak habib iku biasane alasane ning dhek apa? Adus habib ngombe. Kan ra ketara wong masane adus. Wong adus kok sedina ping 7. Enggak boleh, hukumnya boleh tapi hukumnya tidur sama juga. Terus kemudian menggosok gigi selepas tergelincirnya matahari. Berarti masih waktu fajar. Ini masih waktu fajar diperbolehkan. Waktu fajar diperbolehkan. Tapi kalau mataharinya sudah tergelincir, hukumnya makruh. Kalau matahari tergelincir, hukumnya makruh. Niki perkara-perkara yang makruh dalam berpuasa. Kemudian dilanjut yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang tengah ke bawah. Hal-hal yang membatalkan puasa. Ini hal-hal yang membatalkan puasa. Makruh sudah, sunnah sudah, syarat sudah, rukun sudah. Sekarang hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Berarti nak buatan sengaja ya buatan batal. Neng ora sengaja jarene tapi sepi ring ya padha wae ora sengaja. Mosok lali kok nganti sepi nek ono lali sepi ring. Berapa? Enggak ada ya. Paling setengah piring tapi ya. Tapi nak lali sepiring ya ketoke ya ora ono. Tapi yang buang ya. Kalau ada itu habis. Enggak semua piring telak-telak dulu. Lali Kak. Aku banget poso. Bon makan dan minum dengan sengaja. Terus murtad. Murtad adalah keluar dari agama Islam. Muntah dengan sengaja. Keluar darah haid atau nifas. Oke, pada saat berpuasa bagi wanita. Keluar air mani yang disengaja, baik laki-laki maupun perempuan. Merubah niat puasa. Wis poso perlu diniati jujur nek tengah aku kepengin poso apa misale. Jadi niate dilihat juga pasanya apa batal. Terus hilang akal. Hilang akal karena mabuk, karena gila, karena dan lain sebagainya yang untuk dapat menyebabkan hilangnya akal. Terus selanjutnya pingsan atau gila. Pingsan itu batane ya pasane ya gila pasane ya batal. Mudane apa? Ya termasuk niku bagian dari hilangnya akal. Nggih, niku hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk ketentuan ibadah puasa kita sudah pelajari Untuk ketentuan dalam ibadah puasa kita sudah mempelajari. Ada pengertian puasa secara bahasa, pengertian puasa secara istilah, kemudian kita tahu rukun dan syaratnya puasa, kemudian kita tahu sunah-sunahnya puasa, terus kemudian kita tahu makruhnya puasa, dan kita tahu sesuatu yang membatalkan puasa. Inilah pelajaran yang kita pelajari untuk ketentuan dalam berpuasa. Terus selanjutnya kami beri kesempatan kepada anak-anak semua untuk apa yang saya sampaikan kepada anak-anak. Apabila ada hal-hal yang kurang memahamkan dari materi yang saya sampaikan, ataupun ada pertanyaan lain yang akan diutarakan, monggo untuk dipertanyakan. Oke, siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Ya, monggo. Pada Ramadan kemarin, saya dengan adik mengantar kakak Idul Fitri ke rumah nenek yang berada di Semarang. Di tengah perjalanan, adik
adik saya ngaku bersalah. Yang akan saya tanyakan berasal di jawabannya. Oke. Ada pertanyaan, oke? Ada pertanyaan. Ada pernyataan dari teman-teman, yaitu teman kalian Mbak Sesi, Sisi. Ya, ada pertanyaan. Pertanyaannya, oke, ketika dia dengan adiknya berkunjung ke teman neneknya yang ada di Semarang, gitu, yang ada di rumah neneknya, di mana yang ada di Semarang, mungkin mestinya mengendarai kendaraan. Neng anjen orang pinggiran itu orang pakai kelina numpak mobil atau numpak motor sendiri sih ya. Nah baru akhirnya mabuk adiknya. Pertanyaannya, mabuk itu biasanya dengan muntah, disertai dengan muntah-muntah atau tidak disertai dengan tidak disertai dengan muntah-muntah. Pertanyaannya, bagaimanakah hukum puasanya? Bagaimana hukum puasa? Bagaimanakah hukum puasa? Kalau pelaksanaannya, kalau anak tersebut itu mabuknya dengan muntah-muntah, kendaraan itu mabuk muntah. Muntah itu adalah termasuk bagian yang membatalkan puasa. Ya, muntah termasuk bagian yang membatalkan puasa. Dengan catatan berarti muntahnya, dengan catatan muntahnya tidak disengaja. Berarti goro-goro numpak kendaraan kemudian dia muntah. Biasanya wong mabuk kendaraan itu nak wis muntah kendaraan mabuk hilang. Pokok permasalahannya yaitu dimuntah. Pokok permasalahannya dimuntah. Berarti catatannya kalau muntahnya tidak dengan sengaja maka puasanya boten batal. Nah muntahnya dengan sengaja maka puasanya batal. Oke, dan itu numpak motor itu posone sengaja, muntahnya sengaja nopo boten. Kalau posonya muntahnya bukan sengaja boro-boro ngeluh, boro-boro kudu muntah, berarti puasanya masih bisa untuk dilanjutkan, puasanya boten batal. Boten batal, tapi nak perjalanan itu jauh, yo bisa boten puasa tidak puasa yo oleh. Nah, puasanya boten nak perjalanannya aja jauh. Pun nggih? Paham untuk pertanyaan pertama? Selanjutnya ada yang masih mau tanya? Ya. Bagaimana puasanya seseorang yang pada siang hari tiba-tiba mengalami junub dan melaksanakan mandi? Dalam mandinya tersebut terbuat dengan kemasukan air. Bagaimanakah hukum puasa tersebut? Bagaimanakah hukum puasa tersebut? Ada pertanyaan lagi. Pertanyaan yang kedua. Ada seseorang yang mengalami junub. Junub itu sudah paham ya? Paham. Di antaranya junub itu keadaan seseorang yang menghalang-halangi untuk melaksanakan suatu ibadah yang mengharuskan kesucian. Jadi junub itu bagian dari hadas besar seperti keluar mani, seperti berhubungan suami istri. Nah itu ada itu pada bulan Ramadan tiba-tiba umpamanya cowok, saya lengkapi untuk pertanyaannya bagus, saya lengkapi. Misalnya cowok wis balik, awan-awan tidur, kemudian malam dalam tidurnya bermimpi basah itu tiba-tiba keluar spermanya, keluar maninya, berarti dalam keadaan junub. Itu melaksanakan puasa.
Terus pripun? Berarti kan kudune adus. Nah, adus jadi kayak sosok. Maka hukum puasanya. Tapi yang ditanyakan bukan hukum puasa. Yang ditanyakan adus, ngoten nggih? Adus klebon banyu kuping. Ora kupinge mlebu banyu, nggih. Tapi banyu sing mlebu kupinge tapi padha wae. Kuping sing mlebu banyu karo banyu sing mlebu kuping padha wae banyune, padha njero kuping. Yang ditanyakan adalah telinga, kedua telinga yang kemasukan air hukumnya gimana? Oke, jawabannya karena kita memang diharuskan untuk melaksanakan mandi. Kalau tidak mandi maka kita tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. Maka hukum mandinya itu adalah wajib. Dan hukum puasanya juga wajib. Apakah puasanya batal? Boten. Puasanya boten batal karena puasa tidak ada syarat rukunnya puasa tidak ada suci. Ya, tidak ada kan tadi. Hanya niat dan membatalkan sesuatu yang membatalkan. Itu rukunnya puasa. Berarti keadaan tidak suci berarti tidak membatalkan puasa. Berarti nopo puasanya masih berlanjut. Adusnya juga berlanjut, hukumnya wajib. Tiba-tiba di tengah-tengah kita melaksanakan mandi, kedua telinga kita kemasukan air. Bagaimanakah hukum puasanya? Batal nopo mbok? Jawabannya hukum puasanya boten batal apabila masuknya air ke dalam telinga tidak disengaja. Oh ya, tidak disengaja. Kalau masuknya air dalam telinga tidak disengaja, maka hukum puasanya tidak batal. Kalau masuknya air ke telinga disengaja, karena apa? Sengaja, umpamane ki jika banyu kok ngelek-ngelekno air jujur mlebu dan itu disengaja, maka puasanya batal. Saya ulangi lagi, kalau masuknya ke air ke telinga ini disengaja, maka hukumnya puasanya batal. Kalau masuk airnya ke telinga tidak disengaja, maka hukum puasanya tidak batal. Khusus hanya puasa wajib. Khusus hanya mandi wajib. Mandi yang lain tidak ada. Khusus hanya pada mandi yang sifatnya wajib. Mandi yang lain tidak ada, mandi sunnah tidak ada, nggak bisa. Mandi makruh nggak bisa, apalagi mandi madu nggak bisa lagi. Khusus hanya mandi wajib. Mandi sunnah, umpamanya poso-poso, Jumat poso-poso kayak apa Jumatan, terus tiba-tiba telinganya kemasukan air, maka puasanya batal karena mandinya nopo baik disengaja maupun tidak disengaja. Mergane mandine sunnah. Alasannya nopo? Alasannya sunnah niku boten saged ngalahno wajib. Kita menjaga sesuatu yang membatalkan puasa adalah wajib. Berarti sunnah boten iso ngalahno wajib. Lah nek wajib dengan wajib hukumnya nggih karena puasa fardu, puasa Ramadan itu adalah wajib dan kita mandi adalah wajib. Berarti sama hukumnya sama kuatnya. Maka khusus dalam puasa mandi wajib, khusus pada mandi wajib ini ada khusus pada mandi wajib ini kalau tidak kita sengaja maka boten batal. Kalau kita sengaja khusus umum kepada mandi-mandi yang tidak wajib, maka baik disengaja maupun tidak bisa disengaja puasanya tetap batal. Karena nopo sunnah boten saged ngalahno perkara sing wajib, alasannya ngoten. Bon yang tanya ada pertanyaan, bon paham nggih? Ada pertanyaan lagi? Bon? Ada yang mau tanya lagi? Enggak ada ya. Kalau enggak mau ya kalau enggak ada nah bersiap nggih kalau boten-boten niki yang saya sampaikan. Nanti untuk langkah selanjutnya
anak-anakku bersiap untuk membuat kelompok, bersiap untuk membuat kelompok menjadi 4 kelompok, ya, bersiap menjadi kelompok untuk menjadi 4 kelompok. Dan dalam kelompok nanti apa yang ada di situ, yang di PowerPoint yang sudah saya sampaikan, nanti didiskusikan bersama, dan nanti untuk ke depan maju 22 untuk selanjutnya maju 22 untuk menyampaikan apa hasil diskusi dari teman-teman, setiap kelompok. Nanti setiap kelompok perwakilan 22 untuk maju ke depan. Bisa dimulai dari skala untuk pembuatan kelompoknya. Siapa? Pun nggih, pun sudah berbentuk kelompok. Kelompok 1. Kelompok 1, ya, kelompok 1. Ini lembar jaganya kelompok 1, lembar diskusinya. Kan balen ini mengapa saya oke, sudah berbentuk kelompok. Untuk kelompok 1 putih, kelompok 1. Monggo. Terus untuk kelompok 2-nya, oke, untuk kelompok 2-nya, ya ini untuk lembar catatan diskusi, oke, yang nantinya disampaikan ke depan ketika presentasi menyampaikan apa hasil diskusi itu. Dan untuk di situ kelompok ini yang ada di dalam tadi materi-materi yang sudah saya sampaikan ada apa nanti didiskusikan dengan teman-teman. Kemudian nanti saya suruh maju. Nah, kancane dijak rebukan boleh apa yang pengalaman apa mungkin di luar sana atau bagaimana dengan teman-teman nanti menghasilkan suatu keputusan, dan keputusannya nanti ditulis di lembaran yang sudah saya sampaikan tadi, dan saya kasih waktu secukupnya. Nanti kalau saya sudah sampaikan kalau sudah bilang nanti untuk diselesaikan, selesaikan. Saya kasih waktu untuk secukupnya pada teman-teman, pada adik-adik, pada kesempatan untuk pagi hari ini dalam melaksanakan tugas diskusi. Monggo dimulai. Dimulai diskusi dengan teman-temannya. Diskusi. Mohon selesai waktunya. Saya kira sudah sampun ya. Untuk selanjutnya yaitu teman-teman untuk kembali ke dapatnya masing-masing atau menghadap ke depan semuanya. Dia menghadap ke depan semuanya, dapatnya dihadapkan ke depan semuanya. Dilanjut, dihadapkan ke depan semuanya. Depan semuanya. Nggak usah banter-banter. Saya tahu kalau itu lapar. Dilanjut, dilanjut. Semuanya sudah mempunyai catatan. Semuanya sudah mempunyai catatan. Untuk selanjutnya kami persilahkan dari kelompok 1, 2, 3. Kelompok mana dulu? Kelompok 1 dulu atau 2 dulu? 1. Oke, saya persilahkan untuk kelompok 1 maju ke depan mewakili 2 anak. 2 anak mewakili dari teman-teman untuk maju ke depan untuk membacakan, untuk menyampaikan kepada teman-temannya hasil diskusi yang telah dilaksanakan. Monggo. Ayo yang mewakili kelompok 1, 2 anak ya, 2 anak. Kelompok 1, 2 anak. Kelompok 1, 2 anak. Langsung dibacakan. Langsung dibacakan hasilnya kepada teman-teman. Suaranya yang lantang. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 orang, yaitu kita Sari, Valentina, Fatuning Haya, yang lain mendengarkan di akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami tentang ketentuan dalam puasa. Cara wajib puasa yaitu Islam, balik,
berakal sehat, mampu atau kuat melakukannya. Suci, jeri, haid, dan nifas berpuasa, menetap mukim. Syarat sah puasa: Islam, memayis atau bisa membedakan baik dan buruk. Suci dari haid dan nifas, berpuasa bukan pada hari-hari yang diharapkan. Rukun puasa: niat, yaitu menyengaja untuk berpuasa, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sunah puasa: makan sahur, mengakhiri makan sahur, menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba, membaca doa ketika berbuka puasa, memberi buka puasa, meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa, memperbanyak amal soleh, hal-hal yang dimakruhkan: mandi terlalu sering, tidur sepanjang hari, berumur secara berlebihan, menggosok gigi setelah tergelincir matahari, mencicipi makanan. Hal-hal yang membatalkan puasa: makan dan minum dengan sengaja, murtad, muntah dengan sengaja, keluar darah haid atau nifas, keluar air mani yang sengaja, merubah niat puasa, hilang akal karena mabuk, pingsan atau Dari teman-teman ada yang ditanyakan? Tidak ada ya, sudah jelas semua ya. Kalau tidak ada, terima kasih, beri tepuk tangan. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Untuk semuanya kelompok sangat bagus, sudah dapat menyimpulkan, namun dapat menyimpulkan apa yang diterima dari materi ketentuan ibadah puasa. Untuk selanjutnya di pertemuan pada hari ini saya kira sudah selesai untuk ketentuan dalam pelaksanaan ibadah puasa. Nanti kita berlanjut pada pertemuan yang akan datang, yaitu kesimpulannya ketentuan dalam ibadah puasa. Di situ ada pengertian, wonten syarat wajib, wonten rukun, wonten sunah dalam berpuasa, wonten makruh dalam berpuasa. Ada hal-hal yang membatalkan puasa. Itu kami mohon untuk anak-anakku semua di rumah dipelajari, di rumah dipelajari, diingat-ingat betul, karena pelajaran pekerjaan ibadah puasa adalah pekerjaan yang wajib kita laksanakan dalam 1 tahun sekali untuk ibadah wajibnya, yaitu ibadah Ramadan. Ini pekerjaan sehari-hari, pekerjaan rutinan kita, maka kita harus tahu untuk yang sebenarnya, biar amalan-amalan ibadah puasa kita dapat diterima oleh Allah. Untuk pertemuan kali ini kami cukupi sekian saja, dan selamat bertemu di materi selanjutnya, selamat bertemu di bab selanjutnya, dan jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa 5M-nya dilaksanakan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan minimalis mobilitas. Itu marilah pada pertemuan untuk membahas bab puasa ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.